Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mata kuliah data mining sudah masuk pada pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-14 ini pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan berbicara mengenai association analysis basic concept. Jadi pada aturan asosiasi pencarian informasi penambangan, kita akan memberikan sebuah set of transaction, lalu menemukan aturan-aturan yang mana akan memprediksi kejadian pada sebuah item berdasarkan peristiwa, yang mana peristiwa itu merupakan transaksi item yang lainnya. Nah, jadi memang kita itu kalau dalam belajar mining data itu memang kita mencari polanya. Mencari polanya. Nah, ini adalah tabel market basket transaction, ada 5 transaksi di situ. Item yang pertama membeli susu dan roti, diapos, bir, dan telur. Yang kedua itu. Yang ketiga, transaksi yang ketiga ada orang yang ketiga, customer ketiga membeli susu, diaper, bir, dan Coca-Cola atau cola. Nomor 4, susu, roti, diaper, dan bir. Lalu nomor 5, transaksi yang terakhir adalah roti, susu, diaper, dan cola. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan di supermarket biasanya. Makanya kalau nota-nota yang biasanya dibuang itu sering dikumpulkan oleh pihak market, pasar, untuk tidak hanya nota tapi transaksinya dicatat di database. Setiap transaksi itu pola si customer itu membeli apa saja. Sehingga ini yang nantinya akan dibuat menjadi prediksi untuk kejadian di masa mendatang, ataupun untuk menata barang di setiap rak di dalam toko tersebut, mana yang harus kita atur gitu. Misalnya kalau di situ susu sama roti itu ada 4 kejadian di situ ya. 4 kejadian yang mana itu memiliki asosiasi hubungan ya. Sehingga kalau kita lanjut lagi ke materinya, ada example of association rules, di mana diaper itu, kalau sudah beli diaper, biasanya membelikan bir. Kalau sudah ada susu dan roti, dia akan membelikan telur dan cola. Nah, seperti itu ya, example dari association rule-nya. Frequent item set. Nah, di sini frekuensinya. Item set merupakan sebuah koleksi pada satu atau lebih item. Contohnya adalah example di situ koleksi milk, bread, dan diaper. Key item set, sebuah item set yang memiliki isi key items. Berapa banyak item? Support count atau delta di situ adalah frekuensi kejadian pada setiap item set yang kita dapatkan atau yang kita beli. Nah, di situ kejadian di situ milk, bird, dan
bread, dan diaper itu memiliki dua kejadian ya, yang selalu berulang. Supportnya atau kondisinya ada fraction pada transaksi yang terdiri pada item set. Nah, itu milk, bread, dan diaper. Perbandingannya 2:5 di sana. 2/5. Frequent item set-nya, ada sebuah item set yang memiliki dukungan lebih besar dibandingkan atau sama dengan dari batas min subnya, main subnya itu. Nah, ini adalah definisi-definisi yang nanti ditemukan pada mata kuliah ini ya. Ada association rule. Sebuah implikasi ekspresi pada pola X maka Y, di mana X dan Y adalah item set. Misalnya jika ada milk dan diaper, dia akan membelikan bir. Rule evaluation metricnya ada support, di mana ada fraction pada setiap transaksi yang memiliki isi terdiri dari X dan Y, simbolisasi X dan Y, dan confident kepercayaannya, pengukurannya bagaimana sering item di dalam Y itu muncul di setiap transaksi yang berisi X. Nah, itu confidence itu. Jadi kalau nanti akan mengukur rule evaluation metricnya ada support dan ada confidence. Example-nya di sini milk, diaper, maka bir, maka S itu support 2:5. 2 itu kondisi yang ditemukan, 5 adalah semua transaksi yang dilakukan. Nah, itu ya besarannya confident. Support dan confident-nya bisa saudara lihat di sana. 67% confident-nya dan 40% untuk support-nya. Untuk rule evaluation metric dengan data jika kita ambil milk, diaper, dan bir. Penugasan dalam asosiasi rule di sini, aturan-aturan miningnya di sini memberikan sebuah set transaction yaitu T, pemberian set transaction yaitu T, dan tujuan dari association rule miningnya adalah menemukan seluruh aturan-aturan yang dimiliki. Supportnya lebih besar sama dengan min sub threshold-nya. Minimal support ya, mohon maaf ini min sub itu minimal support ternyata ya. Confidence itu lebih besar atau sama dengan dari minimal confidence threshold ya. Brute force approach-nya, pendekatan brute force-nya ini kita harus ngelis all possible association rule. Kita harus mengkomputasi, menghitung support dan confident pada masing-masing rule. Prune rules that fail, aturan prune yang memiliki kegagalan dari minimal support dan minimal confident threshold-nya, dan komputasional prohibitifnya. Computational complexity, pemberian D unique itemnya di sini memiliki rumus total number pada semua item set sama dengan 2 pangkat D. 2 pangkat D ya. Total number pada possible association rules-nya R sama dengan sigma. Ini ya. Bagaimana menghitung kompleksitinya. D. D itu berarti kejadiannya ya. Atau unique itemnya ya. K. Nah ini. K-nya tadi ya, aturan-aturannya ya. Aturan dari itemnya. Nah, dikalikan
sigma dari D kurangi K lalu C. Sehingga nanti ada penyederhanaan R sama dengan 3 pangkat D dikurangi 2 pangkat 2D plus 1 ditambah 1. Jika D-nya 6, nah itu. Sehingga terdapat 602 aturan. Banyak ya. Aturan-aturan mining association. Selanjutnya, nah itu ya. Kita menghitung support dan confidence-nya. Sudah tahu ya tadi ya, di slide sebelumnya. Dari sekian banyak example rules, supportnya sama 40%. Confidence-nya itu yang paling besar itu ya, mail, beer, dan maka membeli diaper itu ya. Pada semua aturan ini, binary merupakan binary partition pada item set yang sama. Nah intinya ini paling besar nilainya, confidence-nya 1. Rules originating-nya berasal dari item set yang sama yang memiliki identical support tetapi dapat memiliki different confidence. Oleh karenanya kita mungkin akan memecah pasangan tersebut di couple the support and confidence requirement. Pendekatan pada mining association rule ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah frequent item set generation. Generate all item yang memiliki support lebih besar pada nilai minimal support. Rule generation memiliki generate high confidence rule yang berasal pada masing-masing frekuensi item set, di mana masing-masing rule adalah binary partitioning pada frequent item set. Frequent item set di sini generation adalah masih memiliki komputasional yang mahal atau expensive di sini. Nah, ini adalah generation frequent item set. Pemberian D item yang memiliki 2 pangkat D possible candidate item set. Kalau ada A, B, C, D, E, kalau kita jodohkan A, B, A, C, A, D, A, E, B, C, B, D, B, E, C, D, C, E, D, E. Semuanya digabungkan, nah itu kandidat dari item set. Yang nanti dijodohkan gitu ya, dipasangkan gitu. Tidak hanya 2, tapi 3 ya, dalam satu kelompok ada 3, ada 4, dan lalu A, B, C, D, E dipilih semua. Seperti itu, nanti goal-nya seperti itu. Cuma prediksinya seperti apa yang ini nih, ya kan? Yang mana yang akan dipilih dengan satu pasangan, di sini ada satu kelompok 2, ini kan pasangannya, ini ada 3 item, ini ada 4, lah bagaimana ini prediksinya? Nah ini adalah frequency generation item set. Pendekatan brute force approach-nya di sini, masing-masing item set in the lattice adalah candidate frequent item set. Menghitung support pada masing-masing kandidat dengan scanning database. Transaksinya list kandidatnya bisa saudara lihat di situ. Mencocokkan masing-masing transaksi dibandingkan setiap kandidat. Nah, lalu kompleksitinya dikurangi O, di mana ini memiliki expensive, memiliki komputasional yang mahal, ketika M sama dengan 2 pangkat D. Strateginya untuk mendapatkan frequent item set generation di sini adalah mengurangi dari number of candidate, sehingga M sama dengan 2D. Kita harus komplitkan pencarian M sama dengan 2D. Kita menggunakan pruning teknik untuk mereduce M, lalu mengurangi number of transaksi dari N-nya tersebut, simbolisasi N, mengurangi size of N pada ukuran
item set yang meningkat biasanya menggunakan DHP and vertical based mining algorithm. Ini sudah masuk ke teknik ya. Tekniknya. Reduce the number of comparison, perbandingannya adalah menggunakan efisiensi data struktur untuk store di kandidat atau setiap transaksi, tidak memerlukan pencocokan setiap kandidat berbanding setiap transaksi. Mengurangi number of candidate, yang pertama menggunakan a priori principle. Jika ada sebuah item set yang sering muncul, lalu semua dari item subset must also be frequent, harus juga dimunculkan seperti itu. A priori principle ini menahan karena pada following property situasi yang kita ikuti gitu ya, pada pengukuran support measure-nya di sini semua X, Y dibandingkan X komplement Y, maka S, X lebih besar atau sama dengan SY. Support pada setiap item set di sini tidak pernah kelebihan support dukungan pada subset. Ini diketahui sebagai anti monoton property pada support. Ilustrasi a priori principle. Nah, ini ya, prune superset itu ya. Prune superset. Found to be infrequent. Biasa tidak dipilih itu ya. Nah, ini slide selanjutnya memang contoh penghitungannya ya. Contoh-contoh penghitungannya. Algoritma a priori. Nah, penjelasan dari algoritma a priori tadi ya. Ini slide saya sampai 106 ya. Nanti jika saya next atau skip ini ataupun nanti kurang jelas bisa nanti ditanyakan ya dalam setiap diskusi. Sebagai informasi untuk mahasiswa semuanya, ini adalah pertemuan 14, pertemuan 15 adalah besok adalah penugasan, pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Jadi bentuk penugasan besok yang berasal dari paper-paper yang nanti harus saudara review ya, seperti itu. Kalau yang ujian akhir semester insya Allah multiple choice. Ya, ini penjelasan kandidat planning. Ilustrasi a priori ini sudah masuk ke teknisnya seperti itu. Kita masuk ke basic concept and algorithm-nya. Algorithm and complexity ya. Faktor yang mempengaruhi complexity pada a priori yang pertama adalah memilih minimum support threshold, memberikan dimensionality atau ruang pada datasetnya, ukuran pada database, dan rata-rata transaksinya. Pada faktor affecting complexity a priori selanjutnya adalah memilih minimum threshold. Di situ adalah memberikan support yang rendah nilai thresholdnya. Hasilnya pada di sini lowering support threshold result pada frekuensi yang sering muncul, item set yang sering muncul. Ini mungkin meningkatkan number of candidate dan maksimal length of frekuensi item setnya. Ini contohnya ya. Untuk dimensionality number of item pada dataset memiliki lebih dari ruang di mana diperlukan untuk tempat penyimpanan mendukung dari penghitungan dari item setnya. Jika number of frekuensi item set di sini meningkat, maka komputasional dan input output cost-nya juga ikut meningkat ya.
Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan complexity pada a priori. Pada size of database, rantai pada algoritma ini meningkat dengan number of transaksi. Transaksi ini lebar transaksi ini meningkatkan maksimal length pada frequent item set, number of subset pada sebuah transaksi meningkat dengan lebar datanya ya, meningkatkan computational time-nya untuk support penghitungannya. Ini adalah grafik untuk number of candidate item set ya, dengan support 0,1, 0,2 dan 0,5. Juga lebar 5, 10, 15. Compact representation pada frequent item set, beberapa item set are redundant karena mereka memiliki identical support as their superset-nya. Sebagai superset yang dimiliki ya. Nah, ini dari A1 sampai A10 memiliki ini ya, item nilainya 5. B1 sampai 10, selanjutnya seperti ini sampai C1 sampai C10. Maksimal frekuensinya item set, nah ini ya. Ini border atau garis tepi threshold-nya yang membandingkan yang membagi infrequent item set dengan maksimal item set-nya. Yang membedakan itu ya, bordernya itu, tugasnya itu. Nah, setelah ini mahasiswa semuanya saya tidak akan banyak ke teknis seperti ini ya. Mohon maaf. Selanjutnya silakan nanti diskusi di diskusi teori pertemuan ke-14. Apa yang nanti mau ditanyakan, silakan bertanya di sana dengan membuat new discussion. Tidak ada pertanyaan ya dari saya, karena nanti untuk pertemuan 15 itu adalah penugasan, 16 adalah ujian akhir semester. Saya harap nanti bisa mengikuti diskusi. Saya tidak akan bertanya, silakan saudara yang bertanya. Semoga saya bisa menjawab pada diskusi teori pertemuan 14. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.